Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi relasi dan fungsi. Lebih khusus untuk video kali ini kita membahas mengenai menentukan rank fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Kalau sudah, good. Langsung saja kita oprek-oprek mengenai materi relasi dan fungsi, lebih khusus mengenai menentukan rank fungsi. Oke, sebelum kalian menentukan rank fungsi, mempelajari materi ini, ada baiknya kalian mengingat kembali mengenai menentukan domain fungsi. Karena untuk menentukan rank fungsi, nantinya kalian harus bisa memahami terkait menentukan domain fungsi. Untuk videonya, silakan kalian bisa dibuka di playlist video ini ataupun di kartu video ini di pojok atas sebelah kanan berikut. Oke? Kalau sudah, good, kita langsung saja masuk ke menentukan rank fungsi. Oke, sebelum masuk ke sana, ingat-ingat terlebih dahulu, ini kakak ingatkan kembali mengenai himpunan bilangan bulat, cacah, asli, dan real. Nah, ini dasar ya. Ini di SMP sudah pernah dapat, tetapi kalian harus menghafalkannya kembali ya. Kalian harus hafal ini, karena ini dasar ya. Oke, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu dinotasikan dengan huruf B kapital, sama dengan ya, itu himpunan dari negatif tak hingga ya sampai ya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi himpunan bilangan bulat itu memuat apa saja? Bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu yang bulat ya. Tidak ada pecahannya, tidak ada desimalnya, bulat 1, 2, 3, 4 itu. Negatif ya negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4 dan seterusnya. Kemudian 0 itu termasuk himpunan bilangan bulat. Kemudian himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah itu digunakan ketika untuk menghitung atau mencacah ya. Mencacah itu berarti kan dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu himpunan bilangan cacah. Kemudian himpunan bilangan asli. Kalau himpunan bilangan asli itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, 0 tidak termuat ya kalau himpunan bilangan asli. Ya, seperti itu. Kemudian untuk himpunan bilangan real adalah himpunan semua bilangan bulat, cacah, asli, dan rasional atau pecahan. Ada lagi himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional itu ya kayak pi, kemudian bilangan Euler, itu bilangan pecahan tetapi yang nilai desimalnya belakangnya itu tak terhingga itu. Pi kan 22/7, pendekatannya 3,14, tetapi sebenarnya itu nilainya 3,14 sekian dan seterusnya, tidak ada hentinya ya, tidak bisa dicari akhirnya itu berapa. Nah, itu disebut bilangan irasional. Akar bilangan negatif juga termasuk ke dalam bentuk irasional. Itu ya. Oke, tapi kita hanya membahas di sini untuk 4 saja dulu ya, yaitu himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan asli, dan himpunan bilangan real. Ini harus kalian hafalkan, oke? Bilangan bulat itu bilangan bulat negatif, 0 himpunan bilangan bulat positif. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Himpunan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, gitu ya. Himpunan bilangan real itu semuanya bulat, cacah, asli, dan rasional. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 1, yaitu menentukan rank fungsi linier. Nah, jadi kita akan membahas nanti mengenai rank fungsi linier dan rank fungsi kuadrat ya. Rank itu daerah hasil. Oke. Nomor 1 di sini kita akan membahas mengenai menentukan rank fungsi linier. Contoh soalnya, tentukan rank atau daerah hasil fungsi berikut.
Fungsinya adalah fungsi linear itu fungsinya seperti ini. Fx sama dengan 3x min 2 ax plus b atau ax min b. Nah, 3x min 2 dengan domain fungsinya yaitu bacanya dari tengah ini x ya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 4. Lebih dari sama dengan 1 kurang dari 4 untuk x elemen bilangan asli. Nah, untuk menyelesaikannya, ya kita tuliskan domain fungsinya ini yang bentuk interval ini. Kalau bentuk bilangan asli kan ini bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini bentuk interval, berarti kita rubah dulu. Tentukan sebenarnya itu domainnya itu, daerah asalnya itu bilangan berapa saja sih? Syaratnya tadi apa? Lebih dari sama dengan 1. Oh, berarti 1 itu boleh ikut. Ya, lebih dari 1. Bilangan asli. Asli itu mana? Ini. 1, 2, 3, 4. Lebih dari sama dengan 1, yaitu 1. Setelah itu lebih dari sama dengan 1, 2, 3. Maksimal itu 4. 4, tetapi di sini ini apa? Kurang dari. Nah, kurang dari berarti dia 4-nya ikut apa enggak? 4-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya baru 4 ikut. Jadi domain fungsinya adalah ini tadi 1, 2, 3. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau sudah ketemu domain fungsinya, ya, sekarang kita lanjutkan untuk mencari ring-nya dengan cara apa? Gampang sekali, tinggal kita substitusikan saja x-nya, yaitu x sama dengan 1, 2, 3 dari x domainnya ini, yaitu x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3. Substitusi kemana? Yaitu ke fungsinya. Fungsinya itu apa? Fx sama dengan 3x min 2. Yang kita tulis fx sama dengan 3x min 2. Kita substitusikan untuk x sama dengan 1 ke fungsi ini. Jadi, f x-nya ganti 1 sama dengan 3 kali x-nya ganti 1 min 2. 3 kali 1 kan 3, kurangi 2. Nah, 3 kurangi 2. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Oke, ini hasilnya. Ketika x sama dengan 1, daerah hasilnya adalah y sama dengan 1. Oke? Kemudian sekarang kita cek untuk x sama dengan 2. Hasilnya itu berapa? Substitusikan ke fungsi ini. Ya. F, x-nya ganti 2. 2 sama dengan 3, x-nya ganti 2, min 2. Oke, sama dengan 3 kali 2, 6, min 2. 6 min 2 sama dengan 4. Jadi ketika x sama dengan 2, hasilnya adalah 4. Sama halnya untuk x sama dengan 3. Kita tentukan nilainya, substitusikan ke fungsi ini. F3, x-nya ganti 3. Sama dengan 3, x-nya ganti 3. 3 kali 3, min 2. Min 2. Sama dengan 3 kali 3 itu berapa? 9. Min 2. Jadi sama dengan 9 min 2. 9 min 2 itu berapa? 7. Jadi daerah hasilnya itu yang ini. Ring-nya itu yang ini. Nah, itu berapa? 1, 4, 7. Oke. Jadi, ring fungsinya, RF-nya, karena fungsinya fungsi F berarti ya RF. Kalau fungsinya sini Gx berarti RG, rank fungsi G gitu ya. Rank fungsi F sama dengan himpunan, jangan lupa kurung kurawal ya, himpunan 147, 147. Menulisnya harus urut ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar, 147, seperti itu. Oke, kalau sudah good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih bingung, silakan bisa diulangi lagi video ini. Kalau masih bingung lagi, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, pertanyaannya di mana, kesulitannya di mana. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya, nomor 2. Oke, nomor 2 dan 3 diberikan soalnya seperti ini. Nomor 2, fungsi fx sama dengan x plus 4 dengan domain fungsinya itu himpunan, bacanya dari tengah, x lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 3. Untuk x-nya elemen huruf C, C kapital. Apa itu? Himpunan bilangan cacah. Oke. Kalau sudah, good. Kita lanjutkan. Langkahnya sama seperti tadi. Pokoknya kalau bilangan bulat, asli, cacah, langkahnya sama seperti tadi. Kalau bilangan real, beda nanti. Oke. Sekarang untuk bilangan cacah. Bilangan cacat domain fungsinya kita tuliskan ini, yaitu df-nya itu x lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 3. Ini kurang sama dengan ya. Sama dengan oke. Nah, sekarang udah. Nah, sekarang kita cari
Himpunan bilangan cacah, ingat-ingat, himpunan bilangan cacah itu seperti mencacah, menghitung. Berarti 0 ikut nggak? 0 ikut. Itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ingat-ingat tadi di awal. Nah, himpunan bilangan bulat itu himpunan bilangan bulat negatif, 0, himpunan bilangan bulat positif, ya. Himpunan bilangan cacah, mencacah itu dari 0, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli, ya, 0 nggak ikut, ya. Himpunan bilangan asli itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang himpunan bilangan cacah. Dengan syaratnya ini, min 2, x-nya lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 3. Kita bisa ngitungnya, nyarinya itu dari yang kiri nggak apa-apa. Lebih dari sama dengan min 2. Lebih dari min 2 kan min 2, ya, lebih dari sama dengan min 2, ya. Itu min 2, ya, kemudian min 1, 0, 1, 2, 3, gitu ya. Karena di sini bilangan cacah elemennya, berarti yang betul, ya, yang boleh itu hanya ini, ya, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ini. Ini kan bilangan negatif, bukan termasuk di bilangan cacah. Jadi untuk domain fungsinya adalah himpunan 0, 1, 2, 3 untuk ini bisa dituliskannya. Gitu ya. Sekarang ini kakak hapus lagi. Oke, dihapus. Tadi caranya gitu ya. Oke. Nah, sekarang langkahnya sama. Ketika domainnya sudah ketemu, yang tadi yang interval kita rubah ke dalam bentuk seperti ini, ya. Pasangan apa? Himpunan bilangan, ya, bukan interval lagi. Maka tinggal langkah selanjutnya yaitu apa? Substitusikan ini domain fungsinya ke fungsinya. Nah, kita tuliskan fungsinya yaitu fx sama dengan x plus 4. Nah, kemudian domain fungsinya yaitu x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3. Substitusikan ke sini. Nah, yang pertama x sama dengan 0. Substitusikan f, x-nya ganti 0, sama dengan x-nya ganti 0, plus 4. 0 tambah 4 hasilnya 4. Jadi hasil untuk x sama dengan 0 itu 4. Kemudian x sama dengan 1, substitusikan, angkanya sama. F, x-nya ganti 1, sama dengan x-nya ganti 1, plus 4. 1 plus 4 itu 5. Kemudian x sama dengan 2, substitusikan ke sini juga. F, x-nya ganti 2, sama dengan x-nya ganti 2, plus 4, 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 3, sama langkahnya, substitusikan ke fungsi ini. Fx, ya, berarti F3. F3 sama dengan x-nya ganti 3, plus 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, selesai. Ya, sekarang berarti rank fungsinya kan fungsi f, berarti Rf sama dengan ini, himpunan 4,5,6,7. Jadi rank fungsinya Rf sama dengan himpunan, jangan lupa kurung kurawal, ya, 4,5,6,7. Seperti itu. Nah, Kak, kalau di pilihan ganda seperti ini nggak ada gimana, Kak? Ya nggak apa-apa. Sekarang kalau nggak ada di pilihan ganda, bisa kalian rubah juga ke dalam bentuk interval. Cara merubahnya gimana? Cara merubahnya ya tinggal diingat-ingat saja ini, bahwasanya ini tadi kan bilangan cacah. Oh ya, tinggal tuliskan bilangan cacah saja. Nah, sama dengan, oke, sini x elemen bilangan cacah. Oke. Nah, kemudian ini x-nya, ya, paling kecil minimal itu berapa? 4. Berarti 4-nya boleh ikut. 4. Paling besar itu 7. Berarti itu 7. Jadi kalau di pilihan ganda itu seperti ini dalam bentuk himpunan bilangan, ya, nggak ada, hanya dalam bentuk interval, ya tinggal rubah saja bentuk himpunan dalam bilangan ini, rubah ke dalam bentuk interval, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, fx sama dengan x plus 4 dengan domain fungsinya sama dengan himpunan, ya, x lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 3 untuk x-nya elemen bilangan real. Nah, kalau domain fungsinya itu dalam bentuk elemen bilangan real, cara mengerjakannya itu sedikit berbeda, ya. Ingat-ingat, sedikit berbeda. Ingat-ingat, kalau bilangan real itu sedikit berbeda. Nah, kalau bentuknya seperti ini,
interval. Bilangan real kan kita nggak bisa mencacah ini, nggak bisa menuliskan dalam bentuk himpunan bilangan terurut ya. Hanya seperti ini, himpunan yang memuat semua bilangan bulat, cacah asli, dan rasional atau pecahan. Berarti kalau seperti ini, kita mau daftar seperti ini kan nggak bisa, tetap seperti ini saja. Oleh karenanya, ya, tetap domain fungsinya ini, ya, kita tentukan X minimum dan maksimum saja. Ya, batas bawah dan atas. Ya. Ini min 2 itu disebut X minimum atau yang paling kecil, X paling kecilnya. Nah, tiganya yaitu X maksimum. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah ditentukan, sekarang tinggal substitusikan saja X minimum dan X maksimum ke fungsinya. Nah, jadi fungsinya itu fx sama dengan X plus 4, ya. X minimumnya itu min 2, X maksimumnya itu 3. Substitusikan ke sini. Jadi yang pertama, F min 2 sama dengan X-nya ganti min 2, ya. X-nya ganti min 2 plus 4. Min 2 tambah 4 hasilnya sama dengan 2. Kemudian X maksimum sama dengan 3. Substitusikan ke fungsi ini. Fx sama dengan X plus 4. Berarti F, ya, X-nya ganti 3. F3 sama dengan X-nya ganti 3 plus 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke. Nah, dari sini, ya, ini yang disebut dengan nilainya, ya, nilainya 2 dan 7. 2 itu kan lebih kecil daripada 7, berarti ini adalah Y minimum. Karena apa? 2 itu lebih kecil dari 7. Yang ini yang disebut Y maksimum, paling besar, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, barulah bisa kita menentukan rank fungsinya. Nah, rank fungsinya itu yaitu RF sama dengan himpunan Y lebih dari sama dengan Y minimum kurang dari sama dengan Y maksimum, Y elemen bilangan real. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya itu mengikuti dari domainnya ya. Kalau sini X-nya lebih dari sama dengan, ya sini lebih dari sama dengan. Kalau sini kurang dari sama dengan, ya sini kurang dari sama dengan. Kalau sama dengan sini nggak ada, ya sini nggak ada. Gitu ya. Jadi hati-hati, ini ngikut dari domain. Nah, sekarang Y minimumnya kita ganti. Y minimumnya yang paling kecil itu kan 2 hasilnya ini. 2 dan 7 dibandingkan. 2 lebih kecil daripada 7, maka 2 itu yang Y minimum. Berarti RF-nya sama dengan Y himpunan, Y minimumnya ganti 2. Ya, ini tanda pertidaksamaannya, Y, tanda pertidaksamaannya sama Y maksimum. Y maksimumnya itu 7. Kemudian Y elemen bilangan real gitu. Nah, bacanya Y, bacanya gini, rank fungsi sama dengan rank fungsi F sama dengan himpunan Y lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 7. Untuk Y-nya elemen bilangan real gitu ya. Nah, untuk rank fungsi ini pun ini kakak mohon maaf ya, bukan X ya. Rank itu Y ya, bukan X, berarti ini Y. Y. Nah, Y. Oke. Ini pun sama, Y elemen bilangan cacah. Nah, gitu. Oke. Nah, sudah. Semoga adik paham. Ini adalah cara menentukan rank atau daerah hasil dari fungsi linier. Ini fungsi linier yaitu fungsi dengan derajat variabelnya tertingginya adalah 1, maksimalnya itu 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan rank fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi di mana yang variabelnya memiliki derajat tertingginya itu kuadrat, berarti pangkat 2. Nah, gitu. Bentuknya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini pun sama kasusnya. Apabila domainnya itu elemen bilangan real, itu maka cara mengerjakannya itu kalian harus menentukan dulu x minimum, X maksimum. Nah, ditambah lagi kalau fungsi kuadrat tambah satu lagi yaitu X puncak. Gitu ya. Sementara untuk domainnya itu misal elemen bilangan asli, elemen bilangan cacah, elemen bilangan bulat, tidak usah menggunakan cara ini. Ya. Caranya seperti apa? Nah, nanti kita bahas di nomor selanjutnya. Nah, untuk yang ini khusus untuk elemen bilangan real domainnya. Ya, jadi kalau ada fungsi kuadrat itu bentuknya ax kuadrat plus bx plus c, ditanyakan domain fungsi
ditanyakan rank fungsi, jika diketahui domain fungsinya elemen bilangan real ya, maka langkah penyelesaiannya ada 2 tahap ya. Yang pertama langkah 1, tambahkan titik puncak ya, tambahkan titik puncak atau kita cari titik puncaknya, itu dengan rumus apa? X sama dengan min B per 2A. X-nya sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya itu ini, A-nya ini ya. B-nya itu koefisien dari X, A-nya itu koefisien dari X yang pangkat 2 ya, X kuadrat gitu. Kemudian langkah kedua, substitusikan X minimum, X maksimum, dan X puncak ke fungsi kuadratnya. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini diberikan nomor 4, fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 8 dengan domain fungsinya sama dengan x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 1. X elemen bilangan real. Ingat-ingat ini, x elemen bilangan real. Maka untuk menyelesaikannya, ini kan tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan bilangan ya. Himpunan bilangan nggak bisa. Jadi bilangan berurut ya. Himpunan bilangan terurut nggak bisa. Ini hanya bisa dituliskan dalam bentuk interval seperti ini karena bilangan real. Nah, makanya kita tentukan x minimum, x maksimum. Nah, x minimumnya ini, x minimumnya min 3. 1 itu x maksimum. Nah, sekarang tambahkan satu lagi, itu X puncak. Maka langkah pertama, kita tentukan dulu X puncaknya. Domainnya ini tetap, domain fungsinya. Langkah 1, tentukan titik puncaknya. Itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Di mana tadi ingat-ingat bentuknya AX kuadrat. Berarti A-nya ini 1. Koefisiennya 1. Berarti A sama dengan 1. B-nya ini koefisien dari 4. Ya, ini B sama dengan 4. C-nya yang belakang. C sama dengan min 8. A, B, C-nya ketemu. Ya, bentuknya ini AX kuadrat plus BX plus C. Nah, seperti itu. Jadi, ya bisa kita tuliskan ya. Rumusnya itu X sama dengan min B per 2A. Dengan tadi ini X kuadrat plus 4X min 8. A-nya itu 1. B-nya itu ini 4. Nah, C-nya itu ini belakang min 8. Tapi kita tidak butuh menentukan C karena kita hanya butuh B sama A saja, yaitu min B per 2A. Berarti masukkan B-nya 4 berarti sama dengan min B-nya ganti 4 per 2, A-nya ganti 1. Min 4 bagi 2 kali 1 itu 2 ya. Berarti min 4 per 2. Min 4 per 2 itu sama dengan min 2 gitu. Jadi titik puncaknya itu X sama dengan min 2. Nah, langkah kedua itu substitusikan X minimum, maksimum, X puncak ke fungsi kuadrat. Langkah substitusikan X minimumnya berapa tadi? X minimumnya kan min 3. X minimum sama dengan min 3. X maksimumnya sama dengan 1. Dan X puncaknya ini sama dengan min 2. Substitusikan saja ke fungsi. Fungsinya ini X kuadrat plus 4X min 8. Tulis fungsinya. Fx sama dengan X kuadrat plus 4X min 8. Nah, substitusikan X minimum sama dengan min 3. X maksimum sama dengan 1. X puncak sama dengan min 2. Substitusikan ke sini. F, X-nya ganti min 3 sama dengan X-nya ganti min 3 kuadrat plus 4 kali X-nya ganti min 3 min 8. Min 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kali min 3, positif 4 kali min 3 itu min 12. Min 12, min 8. 9, min 12, min 8 sama dengan min 11. Gitu ya. Nah, kemudian X maksimum sama dengan 1. Substitusikan ke fungsi ini F1. Berarti F1 X-nya ganti 1 ya, sama dengan X ganti 1 kuadrat plus 4 X-nya ganti 1 kali 1 min 8. 1 kuadrat itu 1 plus 4 kali 1 itu 4. Jadi 1 plus 4 min 8 gitu. 1 tambah 4 itu 5. 5 kurangi 8 sama dengan min 3. Kemudian X puncak sama dengan min 2. Substitusikan ke sini, min 2-nya. F min 2 sama dengan X-nya ganti min 2 kuadrat plus 4 X-nya ganti min 2 min 8. Min 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 kali min 2. 4 kali min 2 kan min 8. Jadi 4 plus 4 min 8 min 8 ya.
sama dengan berapa? Min 12. Gitu. Nah, sekarang untuk menentukan rank fungsinya sama seperti tadi ya, bahwasanya rank fungsi itu ini Y ya, rank fungsi itu sama dengan himpunan Y, tandanya ini lebih dari sama dengan semua ya. Ini ada sama dengannya semua, berarti ini lebih dari sama dengan Y minimum kurang dari sama dengan Y maksimum. Untuk Y elemen bilangan real, karena bilangan real di sini bilangan real. Nah, sekarang kita cari Y minimum. Y-nya itu ini, Y-nya min 11 ya. Y-nya itu ini. Min 11, min 3, min 12. Sekarang cari paling kecil itu berapa? Min itu gampangannya itu hutang ya. Paling kecil hutangnya itu berapa? Paling kecil hutangnya ya hutang min 3 ya. Ini berarti ini maksimumnya. Ini Y maksimum. Y maksimum. Karena hutangnya paling kecil ya. Nilainya maksimum. Paling kaya kayak gitu. Hutangnya paling kecil berarti paling kaya. Sementara hutangnya yang paling besar, misal hutangnya 3 juta, hutang 11 juta, hutang 12 juta. Yang hutang 3 juta kan lebih kaya ya kan daripada yang hutang 11 juta atau 12 juta gitu. Sementara yang paling miskin, yang minimum ya, itu yang hutangnya paling banyak, itu hutang 12 juta, itu yang ini. Min 12 ini Y minimum. Gitu. Jadi, tuliskan saja Y minimumnya itu min 12 ya, gantikan di RF-nya, rank fungsinya sama dengan himpunan Y minimumnya ganti min 12 Y ya, Y ini tanda pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaan sama Y maksimumnya itu min 3. Untuk Y-nya elemen bilangan real gitu. Bacanya rank fungsi F sama dengan Y lebih dari sama dengan min 12 kurang dari sama dengan min 3 untuk Y-nya elemen bilangan real gitu. Oke, semoga adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 5. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Kalau masih belum paham, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar kesulitannya di mana, biar nanti kakak coba bantu untuk menjawabnya, kesulitan adik-adik itu di mana, gitu ya. Solusinya seperti apa, biar nanti bisa paham. Oke? Nah, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 diberikan soalnya fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 8 dengan domain fungsinya sama dengan x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 1. Untuk x-nya elemen bilangan cacah. Ingat-ingat, ini bilangan cacah, bukan bilangan real. Berarti kita bisa menyelesaikannya pakai cara ini enggak? Titik puncak, x minimum, x maksimum. Bisa enggak? Nggak bisa. Karena apa? Langkah yang ini hanya khusus kasus domain fungsinya elemen bilangan real. Sementara ini domain fungsinya elemen bilangan cacah. Kalau elemen bilangan cacah dari bentuk interval kan bisa kita daftar ke dalam bentuk himpunan bilangan terurut ya. Ingat-ingat, ini anggota himpunan bilangan bulat, cacah asli dan real. Bilangan bulat itu memuat bilangan bulat negatif yaitu min 3 dan seterusnya ya, dari bilangan negatif tak hingga min 3, min 2, min 1, 0 ya. Kemudian bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan real yaitu himpunan semua bilangan bulat, cacah, asli dan rasional atau pecahan. Jadi kalau bilangan cacah yang mana? Yang ini. Ya kan, 0, 1 dan seterusnya, ya kan? Berarti kalau negatif 3 ya, x-nya itu dari negatif 3 lebih dari negatif 3, berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 ya. Paling besar itu 1, kurang dari sama dengan 1, berarti satunya ikut. Bilangan cacah itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini yang muat bilangan cacah mana? Ini kan himpunan bilangan negatif, nggak masuk ke bilangan cacah. Jadi domain fungsinya adalah ini 0 himpunan 0,1 gitu. Ya. Oke, sekarang sudah bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan bilangan terurut. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Gampang, tinggal kita substitusikan ke sini.
Substitusikan fungsinya, tulis fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 8. Nah, kemudian domain fungsinya itu 01, berarti x sama dengan 0, x sama dengan 1. Substitusikan ke fungsinya. X sama dengan 0 substitusikan ke fungsi fx ini. Berarti f x-nya ganti 0 sama dengan x-nya ganti 0, 0 kuadrat plus 4 kali x-nya ganti 0, min 8. 0 kuadrat itu 0, 4 kali 0 itu 0, min 8. Berarti 0 plus 0, min 8. 0 plus 0 itu 0, min 8, berarti min 8. Kemudian x sama dengan 1, substitusikan ke sini. Nah, berarti f, x-nya ganti 1 sama dengan 1 kuadrat plus 4, x-nya ganti 1, 4 kali 1, min 8, 8. Sama dengan 1 kuadrat itu 1, 4 kali 1 itu 4, berarti 1 plus 4 min 8, 1 plus 4 min 8. 1 tambah 4 itu 5, 5 kurangi 8 itu sama dengan min 3. Sudah, berarti rank fungsinya ya ini, tulisnya urut dari yang paling kecil. Ya, paling kecil itu berarti yang utangnya banyak. Ya. Utang 8 juta sama utang 3 juta. Ya, yang banyak berarti yang paling sedikit miskin, ya, lebih miskin. Ya, berarti min 8 dulu, baru min 3. Nah, atau urutannya gini. Ini dituliskan dari paling kecil, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, semakin ke kanan itu semakin besar. Ya. Jadi kalau min 3 dengan min 2 besar mana? Ya besar min 2. Ya, karena apa? Semakin ke kanan semakin besar. Gitu ya gampangannya. Oke, kalau sudah paham, good. Kita lanjutkan ke latihan soal. Tetapi kalau masih belum paham, silahkan adik-adik bisa ulangi lagi video ini. Kalau masih belum paham juga setelah mengulangi video kali ini, silahkan bisa dituliskan kesulitan adik-adik pada kolom komentar. Ya, nanti kakak coba bantu untuk mengatasi kesulitan belajar adik-adik supaya adik-adik itu bisa memahami mengenai materi tersebut. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Oke? Oke. Nah, di sini diberikan 4 soal ya. 4 soal ya. Ingat-ingat, ini ada bentuk linear dan bentuk kuadrat. Kemudian ada bentuk elemen bilangan asli, bilangan real, bilangan cacah ya. Ingat-ingat cara menyelesaikannya. Bahwasanya ketika bilangan real tidak bisa dicacah, maka kalian harus menentukan x minimum, x maksimum ya. Nah, kalau bentuk kuadrat, x minimum, x maksimum, dan x puncak. Seperti itu ya. Ingat-ingat, silakan dikerjakan. Semoga bisa membantu adik-adik ya. Silakan dikerjakan ini untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar kalian pada pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga untuk kakak tentunya. Amin. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.